Selamat datang ke Bali. Nah, kali ini kita mau coba bedah tuntas soal dunia pendanaan startup nih. Banyak mitos ya kayaknya. Iya, betul. Kita bakal fokus ke mitos-mitos yang sering banget bikin salah kaprah. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Startup Myths and Models karya Rizwan Firk. Kan sering dengar tuh aturan-aturan baku cari dana. Tapi bener nggak sih di lapangan kayak gitu? Seringnya sih beda ya. Misi kita sekarang, coba bongkar nih, apa sih yang sebenarnya dicari sama investor profesional, kayak VC gitu, dan gimana realitanya sering beda jauh sama anggapan orang. Siap kita gali lebih dalam? Siap dong. Ini penting banget. Soalnya banyak loh pendiri startup yang tanpa sadar kejebak mitos-mitos ini. Bener banget. Padahal ya, kalau kita paham cara pandang investor, terus dinamika pasarnya gimana, itu jadi fondasi awal yang krusial banget buat perjalanan startup Anda. Yuk kita kupas beberapa mitos yang paling umum soal pendanaan. Oke, kita mulai dari yang paling sering kedengeran nih. Katanya, kalau punya produk revolusioner, terus pasarnya gede banget, nilainya triliunan, itu udah cukup. Pendekatan bottom up gitu ya, fokusnya ke produk aja. Tapi apa iya visi lihatnya sesimpel itu, terutama di awal-awal? Nah, ini dia. Gak selalu gitu ternyata. Apalagi kalau kita ngomongin pendanaan tahap awal ya, kayak seed atau series A. Tahap awal banget ya itu. Iya, prioritas investor itu sering kali beda loh urutannya. Mungkin agak kaget nih dengarnya. Pertama yang paling penting itu justru tim pendirinya. Oh, timnya dulu, bukan produknya. Betul, tim dulu. Kedua, baru peluang pasar. Ini juga nggak cuma soal ukurannya ya, tapi soal timing dan potensi ke depannya gimana. Ketiga, nah ini, traksi. Bukti awal kalau ada yang nyangkut lah sama ide kita. Baru deh yang keempat, produk itu sendiri. Wow, jadi produk nomor 4 ya? Bisa jadi. Kenapa tim nomor satu? Gini, investor itu pada dasarnya taruhan sama orang. Mereka cari tim yang kredibel. Kredibel itu maksudnya gimana? Harus pengalaman banget. Nggak harus pengalaman puluhan tahun juga sih, apalagi kalau pasarnya baru. Tapi lebih ke pemahaman mendalam soal masalah yang mau diselesain, terus pasar yang dituju. Dan yang lebih penting lagi nih, kemampuan tim buat belajar, adaptasi sama eksekusi rencana. Kayak kata Randy Komisar dari Kleiner Perkins, investor tuh nanya, ini tim tipe pembelajar yang gesit atau malah kaku? Masuk akal. Peluang pasar juga krusial. Pasarnya lagi tumbuh nggak? Timingnya pas nggak buat masuk? Ini ada kaitannya sama startup market life cycle lah. Jangan sampai masuk kepagian atau malah udah telat. Jadi tim yang solid di pasar yang tepat, waktu yang pas, plus ada sedikit bukti awal, itu bisa lebih menarik ya dibanding sekedar produk canggih tapi timnya belum kebukti atau pasarnya belum siap. Menarik banget nih. Betul sekali. Oke, ini nyambung ke mitos berikutnya nih. Dulu kan mungkin modal presentasi PowerPoint aja udah bisa dapat dana ya. Iya, zaman dulu mungkin. Nah, sekarang mitosnya geser. Katanya harus punya bisnis yang udah jalan, minimal udah ada bukti nyata atau traksi. Seberapa penting sih traksi ini buat visi sekarang? Penting banget. Penting banget di era sekarang. Mungkin dulu iya, zaman .com awal gitu, modal ide sama presentasi keren bisa dapat dana. Tapi sekarang udah beda banget. Udah nggak bisa gitu lagi ya? Susah. Investor kan bukan peramal ya. Mereka butuh bukti dari lapangan, data, gitu. Kalau pasar emang nerima produk Anda. Nah, traksi ini buktinya. Traksi itu bentuknya apa aja biasanya? Macam-macam sih. Bisa jumlah pengguna awal yang aktif, atau mungkin udah ada pendapatan pertama meskipun kecil ya nggak apa-apa, atau tingkat engagement pengguna. Bisa juga surat minat dari klien kalau B2B. Pokoknya metrik kunci yang relevan lah sama model bisnis Anda. Intinya bukti kalau ide kita nggak cuma bagus di awang-awang ya. Nah, itu dia. Biar kelihatan ada respon pasar gitu. Kalau nggak ada metrik yang cukup meyakinkan, ya susah buat investor percaya dan ngasih dana gede buat percepatan atau pemasaran. Berat. Tapi ada pengecualian nggak sih situasi di mana traksi belum jadi syarat mutlak banget gitu? Jarang banget sih. Tapi mungkin aja terjadi. Biasanya kalau tim pendirinya itu kredibilnya luar biasa. Misalnya udah pernah bikin startup sukses sebelumnya. Oh, serial entrepreneur gitu ya? Iya. Dan mereka masuk ke pasar yang benar-benar baru. Yang pemainnya belum ada sama sekali. Jadi ya susah juga nunjukin traksi kayak biasa. Tapi itu jarang banget. Secara umum ya, apalagi kalau udah lewat tahap seed, traksi itu kayak tiket masuk lah. Wajib hukumnya buat ronde pendanaan berikutnya.
Oke, paham. Jadi intinya sebelum minta dana buat lari kencang, tunjukin dulu kalau udah bisa jalan gitu ya. Hah, kurang lebih gitu. Udah ada yang nonton dan kasih respon positif lah minimal. Sip, jelas banget soal traksi. Nah, sekarang kita ke mitos terakhir nih, yang sering jadi, obsesi mungkin ya, mengejar valuasi setinggi mungkin di awal. Ah, ini dia nih. Kan rasanya keren banget ya dapat valuasi tinggi, kayak jadi milioner di atas kertas gitu kan. Tapi apa sih arti sebenarnya angka valuasi itu di mata investor? Apa benar tinggi itu selalu bagus? Nah, ini salah satu kesalahpahaman paling umum dan bisa bahaya loh. Valuasi startup tahap awal itu perlu dicatat nih, bukan cerminan nilai asli perusahaan Anda saat ini. Oh, bukan nilai sekarang. Terus apa dong? Anggap aja valuasi itu sebagai ekspektasi investor. Ekspektasi seberapa besar perusahaan Anda bisa tumbuh di masa depan. Jadi, makin tinggi valuasi di awal, Makin tinggi juga ekspektasinya ya? tepat. Makin tinggi ekspektasi dan tekanan yang harus Anda penuhi buat ronde pendanaan berikutnya. Wah, jadi kalau ketinggian bisa jadi bumerang dong ya, kayak masang target kejauhan gitu. Bisa banget. Kalau nanti pertumbuhannya nggak sesuai ekspektasi yang super tinggi itu, Anda bisa kena down round. Down round, itu apa tuh? Valuasi perusahaan Anda turun di ronde pendanaan berikutnya. Wah, itu dampaknya bisa lumayan loh. Bisa bikin moral tim turun, rekrutmen jadi susah, sinyalnya jelek ke pasar. Waduh, serem juga ya. Belum lagi soal struktur saham. Investor kan biasanya masuk pakai preferred stock, saham preferen. Itu ada hak istimewanya, salah satunya preferensi likuidasi. Jadi kalau perusahaan dijual atau likuidasi, mereka dibayar duluan. Oh, antreannya di depan ya? Iya. Nah, pendiri sama karyawan kan biasanya pegang common stock, saham biasa. Itu antriannya di belakang. Kalau hasil jualnya nggak gede-gede amat, bisa jadi yang di belakang nggak kebagian apa-apa. Padahal valuasi awalnya kedengaran gede. Nilai saham biasa ini juga biasanya jauh lebih rendah dari preferred kalau dinilai internal. Wah, rumit juga ya ternyata. Ditambah lagi, visi itu kan cari untung gede banget ya. Bisa 20 kali lipat atau lebih. Soalnya mereka perlu beberapa investasi yang sukses besar buat nutupin yang gagal. Nah, valuasi awal yang tinggi banget itu otomatis naikin standar nilai exit penjualan atau IPO yang harus dicapai biar semua happy. Makin berat lagi targetnya. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget nih. Dunia pendanaan startup ini banyak lapisannya ya, nggak sesimpel mitos-mitos yang beredar. Betul. Bukan cuma soal produk hebat atau ngejar valuasi tinggi, tapi lebih ke bangun tim yang kuat dan adaptif, cari momentum pasar yang pas, terus kasih bukti nyata lewat traksi, dan paham kalau valuasi itu soal ekspektasi ke depan. Itu kunci-kuncinya ya. Tepat sekali. Penting banget buat paham cara mikir dan bahasa investor. Ini bukan cuma soal cari duit, tapi lebih ke bangun kemitraan strategis jangka panjang. Kemitraan ya, bukan cuma transaksi. Iya, jadi posisikan startup Anda secara realistis, fokus bangun nilai fundamentalnya, dan bangun hubungan yang baik juga sama calon pemodal. Nah, mantap banget pembahasannya. Setelah dengerin semua, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Berdasarkan wawasan baru soal prioritas investor dan realitas di balik valuasi tadi, ada nggak sih aspek dari strategi atau pendekatan pendanaan startup Anda sekarang yang kayaknya perlu dievaluasi lagi atau mungkin diubah? Coba pikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.